Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai konsep dasar perkembangan peserta didik. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Hana Silviana Gunawan, Rizka Devia Safitri, dan juga Syifa Syamratul Fuada. Jika membicarakan mengenai perkembangan, pastinya tidak terlepas dari yang namanya pertumbuhan. Persamaan kedua istilah tersebut ialah berkaitan dengan perubahan yang ada pada diri seseorang, sedangkan perbedaannya adalah pada jenis perubahan yang terjadi. Pertumbuhan merupakan suatu proses bertambahnya jumlah sel suatu organisme yang disertai dengan pertambahan ukuran, berat, serta tinggi yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali pada keadaan semula. Perkembangan merupakan proses untuk menuju kedewasaan dengan perubahan pikiran, emosi, serta kecakapan yang lebih matang. Selain itu, perkembangan juga menyangkut pada proses pematangan sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ sehingga dapat memenuhi fungsinya. Perkembangan sendiri menurut Harlock tahun 1980 ialah serangkaian perubahan progresif yang terjadi akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Perkembangan menurut Sandrock tahun 2002 adalah pola gerakan atau perubahan yang dimulai dari pembuahan dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan. Pendapat lainnya dari Agustina tahun 2018 menyebutkan perkembangan sendiri merupakan proses perubahan kualitatif yang berfungsi untuk mencapai penyempurnaan fungsi psikologis dalam menunjukkan cara peserta didik tersebut bertingkah laku. Pengertian peserta didik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ialah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya, menurut Abu Ahmadi tahun 1991, peserta didik adalah orang yang belum dewasa yang memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa guna dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai suatu pribadi atau individu. Selain itu, peserta didik juga dapat diartikan sebagai orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya. Dari pengertian sebelumnya, maka perkembangan peserta didik dapat diartikan sebagai ilmu atau kajian yang membahas mengenai perkembangan atau proses pendewasaan yang terjadi pada peserta didik atau seseorang yang sedang melaksanakan pendidikan di jenjang tertentu. Yang pertama ada perkembangan fungsi-fungsi jasmania dan fungsi-fungsi rohania berlangsung dalam proses satu kesatuan yang menyeluruh atau integral. Prinsip ini sering disebut sebagai hukum kesatuan organis atau fungsional. Prinsip ini berarti bahwa organ-organ atau fungsi-fungsi itu proses perkembangannya bukan secara sendiri-sendiri atau terpisah satu sama lain, melainkan satu dengan yang lain saling berhubungan dan bahkan saling ketergantungan. Perkembangan fungsi pikir misalnya adalah tidak terpisahkan dengan perkembangan fungsi ingatan, fungsi fantasi, fungsi motivasi, dan sebagainya. Bahkan tidak terpisah dengan organ-organ jasmania. Yang kedua, ada setiap individu mempunyai kecepatan sendiri-sendiri dalam perkembangannya. Prinsip ini mengandung bahwa perkembangan antara sejumlah anak tidaklah sama, belum tentu sama pula tingkat perkembangan yang dicapainya pada suatu saat tertentu, baik pola perkembangan seluruhnya maupun dalam aspek tertentu dari perkembangan itu. Dengan kata lain, senantiasa terdapat perbedaan-perbedaan individual dalam proses perkembangan anak-anak. Prinsip ini disebut juga dengan hukum tempo perkembangan. Yang ketiga ada perkembangan seorang individu baik keseluruhan maupun setiap aspeknya, kelangsungannya tidak konstan melainkan berirama. Ini berarti bahwa proses perkembangan itu kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat atau mungkin berhenti untuk beberapa waktu.
Perkembangan kemampuan berbicara sebagai suatu bentuk perkembangan, misalnya pada suatu saat cepat memperoleh kata-kata baru beserta pengertiannya dalam waktu jangka singkat. Pada saat yang lain, sebaliknya, dalam waktu yang lebih lama hanya mendapat penambahan sedikit ataupun tidak mendapatkan kosakata yang lain lagi. Prinsip ini disebut juga dengan hukum irama atau ritme perkembangan. Keempat, ada proses perkembangan itu mengikuti pola tertentu. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap aspek perkembangan kelangsungan mengikuti aturan yang relatif tetap sesuai dengan perkembangan itu sendiri. Misalnya, perkembangan kecakapan berjalan, dimulai dengan berdiri sambil berpegangan, selanjutnya berdiri tanpa berpegangan, dan melangkah sambil jatuh sampai melangkah dan berjalan seperti biasa. Kelima, ada proses perkembangan berlangsung secara berkesinambungan. Dengan prinsip ini, berarti apa yang sudah dicapai pada saat-saat yang lalu merupakan bagian tak terpisahkan dengan bagian-bagian selanjutnya. Oleh karena itu, adanya periode-periode perkembangan yang diadakan adalah sekedar untuk memahami perkembangan, karena sebenarnya tidak ada perubahan yang mendadak. Prinsip ini disebut juga dengan hukum kontinuitas perkembangan. Yang keenam, ada antara aspek perkembangan dengan aspek perkembangan yang lain saling berkaitan atau saling berkolerasi secara bermakna. Dengan prinsip ini dapat dicontohkan bahwa perkembangan kesanggupan berjalan akan berkolerasi dengan perkembangan dan pertumbuhan otot-otot, syaraf-syaraf, tulang-tulang kaki, dan sebagainya. Prinsip ini dipandang sebagai hukum kolerasi perkembangan. Yang ketujuh, ada perkembangan berlangsung dari pola-pola yang bersifat umum menuju pola-pola yang bersifat khusus. Prinsip ini pada dasarnya menyatakan bahwa perkembangan bermula dari globalitas yang dengan melalui proses berangsur-angsur semakin muncul perincian-perincian yang semakin beraneka ragam. Dan kata lain, perkembangan ini disebut menuju diferensiasi. Oleh karena itu disebut juga dengan hukum diferensiasi. Yang kedelapan, ada terhadap harapan sosial pada setiap periode perkembangan. Pada setiap periode perkembangan juga terdapat harapan sosial yang oleh Havichart disebut tugas perkembangan atau development task. Mengingat pentingnya peran tugas perkembangan pada setiap periode perkembangan, maka akan dibahas secara tersendiri khususnya tugas perkembangan pada periode anak usia SD. Peserta didik yang mengalami keberhasilan dalam menyelesaikan tugas perkembangannya akan mengalami rasa bahagia. Sebaliknya, peserta didik yang mengalami kegagalan atau kekurang berhasilan dalam menyelesaikan tugas perkembangannya akan merasa kurang bahagia, sehingga dapat menghambat perkembangan selanjutnya. Tahap-tahap perkembangan manusia menurut para psikologi itu berbeda-beda, tergantung pandangan mereka tentang teori perkembangannya. Dan di sini terdapat teori perkembangan menurut Risau, Crane 2007, 17-19 yang membagi tahap perkembangan manusia menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama masa bayi, usia dari 0 sampai 2 tahun. Pada masa bayi ini, bayi mengalami dunia langsung lewat inderanya. Mereka menggunakan gramatika sendiri ketika berkomunikasi dengan orang dewasa. Mereka memperbaiki pengertian mereka sendiri, meskipun orang lain tidak memperbaikinya. Yang kedua, masa kanak-kanak awal, yaitu usia 2 sampai 12 tahun. Masa ini dimulai ketika anak mulai memiliki independensi baru. Anak masih melekat pada hal-hal yang konkret. Mereka belum mampu memahami hal-hal yang bersifat abstrak, dan pemikiran mereka juga masih terbatas pada hal-hal yang bersifat praoperasional dan operasional konkret. Dan yang ketiga, pada masa kanak-kanak akhir, usia 12 sampai 15 tahun. Masa ini adalah transisi masa anak ke masa dewasa. Anak berada pada tahap prasosial, di mana anak hanya memperhatikan apa yang berguna bagi dirinya. Sedikit saja dari mereka yang memiliki kepedulian terhadap menjaga hubungan dengan orang lain.
Dan yang terakhir adalah masa dewasa, usia 15 sampai akhir hidup. Pada masa ini, anak mulai merasa malu terhadap berhadapan dengan lawan jenis karena kesadarannya terhadap perasaan seksual yang mulai meningkat. Mereka juga lebih membutuhkan orang lain. Kognitif mereka juga berkembang, dan mereka mulai memahami konsep-konsep yang abstrak. Selanjutnya pendapat Harlock pada tahun 1980 yang menyatakan dan membagi tahap perkembangan menjadi 10 tahap, yaitu 1. Periode pranatal, 2. Masa bayi baru lahir, yang ketiga masa bayi, yang keempat masa anak-anak awal, dan yang kelima masa anak-anak akhir, yang keenam masa puber, yang ketujuh masa remaja, dan yang kedelapan masa dewasa dini, yang kesembilan masa dewasa madya, dan yang terakhir yaitu pada masa usia lanjut. Segitu aja penjelasan dari kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.